Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junita. Perkenalkan, nama saya Anita. Perkenalkan, nama saya Rukil. Perkenalkan, nama saya Joni. Di video kali ini kita akan menjelaskan lebih dalam mengenai penelitian yang telah kami review, di mana penelitian tersebut berjudul Mari kita bahas lebih dalam. Dari latar belakang industri kreatif saat ini dipengaruhi oleh tren kecintaan terhadap makanan dan minuman cepat saji, yang mana hal tersebut menciptakan lini bisnis baru pada food and beverage atau sering dikenal dengan F&B. Nah, karena berkembang pesatnya bisnis tersebut, maka perusahaan yang menggarapi bisnis di bidang F&B harus mempunyai strategi ataupun fundamental yang dapat mereka gunakan dalam menghadapi persaingan pasar. Dalam fundamentalnya sendiri dapat diimplementasikan pada konsep etika bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, etika bisnis ini bisa berupa kualitas pelayanan yang memuaskan, ataupun harga yang digunakan itu terjangkau, ataupun nilai pelanggan terhadap citra perusahaan itu baik. Pada kasus ini kami memakai perusahaan Kopi Kenangan sebagai objek kami dalam survei dan observasi etika bisnis kali ini. Lalu tujuan dan manfaat dari survei yang kami lakukan pada salah satu outlet Kopi Kenangan di cabang Batam, yaitu outlet ke-9 berada pada Nagoya Hill Mall, yang merupakan outlet terbaru di cabang Batam yang peresmiannya baru Juli lalu. Nah, hal tersebut menjadikan ketertarikan kami untuk menganalisis bagaimana sih penerapan praktisi dari etika bisnis pada perusahaan Kopi Kenangan cabang tersebut. Dan manfaat yang kami harapkan dari hasil analisis ini adalah wawasan ataupun pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ataupun pengembangan terhadap industri kreatif F&B ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil perusahaan Kopi Kenangan. Yang pertama, visi dan misi. Visi mereka sendiri itu memperkenalkan kopi Indonesia sebagai sebuah brand, bukan hanya sebagai komoditas. Dan juga mereka ingin memperluas ekspansi ke pasar internasional melalui produk yang terjangkau, teknologi yang digunakan berkualitas, pelayanan yang maksimal, dan juga quality control serta kreatif dari R&D-nya. Nah, dari misinya sendiri, Kopi Kenangan ingin menyebarkan semangat dalam memproduksi minuman kopi yang berkualitas tinggi dari Indonesia ke seluruh Asia. Nah, hal ini menjadikan Kopi Kenangan sebagai rantai dari coffee shop yang terbuka melalui manajemen retailnya. Selanjutnya adalah budaya organisasi dari Kopi Kenangan sendiri yang menggunakan manajemen retail. Mereka mencermati bagaimana sih pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan, lalu menjaga integritas bisnis dan juga menjaga kualitas dari produk, serta menjaga loyalitas dari pelanggan. Hal tersebut kemudian dikembangkan oleh Kopi Kenangan dengan membentuk Kenangan Academy yang merupakan pusat pengembangan internasional barista certified di bidang F&B. Nah, hal tersebut menggambarkan bagaimana sumber daya manusia di dalam operasional perusahaan Kopi Kenangan ini memiliki kualifikasi yang memadai. Lalu selanjutnya sejarah perusahaan dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini didirikan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata selaku CEO dan dua rekan lainnya, yaitu James Prananto dan juga Cynthia Heronisa, di bawah naungan PT Bumi Berkah Boga yang bergerak pada bidang F&B dan berfokus pada produk di bidang komoditas kopi. Mereka menggeluti usaha ini sebagai bentuk implementasi dari passion mereka terhadap minuman kopi dari komoditas kopi di Indonesia. Nah, pada tahun 2018 mereka melakukan ekspansi sampai membuka gerai total 14 outlet di Jakarta. Nah, lanjut pada tahun 2019 mereka berkembang menjadi 130 lebih outlet di 10 kota di Indonesia dan melakukan pengembangan aplikasi Kopi Kenangan Jilid 1.0 sebagai sarana media digital untuk pemasaran produk mereka. Nah, pada tahun 2019 juga mereka mendapat pendanaan Serie A oleh penyanyi Reggae Z serta penyanyi dunia yaitu Serena Williams yang turut prestasi pada Kopi Kenangan. Tahun 2020 Kopi Kenangan melakukan ekspansi outlet sebesar 10 kota di Indonesia dengan menduduki 280 lebih outlet. Mereka juga mendapatkan seri pendanaan B. Nah, lalu pada akhir tahun 2021 mereka meraih pencapaian besar dengan menjadi retail F&B unicorn pertama di Asia Tenggara. Nah, status unicorn sendiri diberikan kepada sebuah perusahaan yang memiliki nilai valuasi sebesar 1 miliar US. Pencapaian ini diakui oleh Nasdaq, yaitu National Association of Securities Dealer Automated Questions. Perusahaan ini merupakan perusahaan bursa efek yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Nah, pada tahun 2022, selanjutnya Kopi Kenangan resmi membuka 26 outlet sekaligus di 13 kota Indonesia dalam waktu 1 minggu. Hal itu membuat mereka meraih penghargaan yang lebih besar lagi, yaitu Museum Record Dunia Indonesia, yaitu disingkat dengan MURI, di kategori pembukaan gerai kopi terbanyak dalam waktu tercepat, yaitu 1 minggu. Nah,
Tahun selanjutnya yaitu 2023, Kopi Kenangan mulai melakukan ekspansi di pasar internasional, yaitu membuka outlet di Malaysia dan perkembangan outlet di Indonesia menjadi 700 outlet di lebih dari 60-an kota di Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 2023, Kopi Kenangan kembali membuka outlet internasional, yaitu di Singapura, dan juga ekspansinya bertambah menjadi 30 outlet di Malaysia, dan di Indonesia menjadi 800-an lebih outlet. Pada gambaran produksi, Kopi Kenangan nih, sejak berdirinya 7 tahun lalu sampai saat ini terus melakukan inovasi pada produknya dan telah memiliki varian produk yang sangat luas. Hal itu sebagai bentuk implementasi mereka terhadap strategi pemasaran, yaitu diferensiasi produk. Nah, pada produknya sendiri selain berbahan dasar kopi, mereka juga memiliki minuman non-kopi dan juga berbagai varian makanan. Dari sisi strategi visualisasi produknya, mereka masing-masing produknya itu memiliki identitas visual yang berbeda-beda, dan juga pada saat desain promosi juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda pula. Lalu untuk struktur organisasi perusahaan Kopi Kenangan yang dikepalai oleh Edward Tirtanata selaku CEO perusahaan, di bawahnya terdapat berbagai divisi yang dikepalai oleh masing-masing manajer. Nah, dalam cabang Batam sendiri memiliki 9 outlet yang dimana struktur organisasinya itu terdiri dari area manager 1 orang, store manager 1 orang, supervisor 1 orang, PIC 6 orang, body trainer 12 orang, dan juga jumlah barista dari 9 outlet di Batam itu ada 29 orang. Nah, khusus untuk objek observasi kami di outlet ke-9 Nagoya Hill ini terdapat 4 orang barista. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu permasalahan yang diobservasi. Kita akan masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu budaya organisasi yang diterapkan oleh Kopi Kenangan. Nah, untuk budaya organisasi tersendiri ini akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karir karyawan. Nah, Kopi Kenangan ini memberikan pelatihan bagi karyawan di berbagai posisi, di mana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengasah keterampilan teknis mereka secara menyeluruh. Nah, Kopi Kenangan ini menciptakan Kenangan Academy pada tahun 2019, di mana Kenangan Academy ini menyediakan berbagai program sertifikasi, yaitu ada sertifikasi barista, sertifikasi body trainer, sertifikasi leadership development, di mana sertifikasi ini berfokus terhadap sertifikasi BNSP, yaitu Badan Nasional Pelatihan Sertifikasi, di mana dengan adanya program dari Kenangan Academy ini dapat mengasah keterampilan teknis dari seluruh staf Kopi Kenangan. Yang kedua yaitu adalah komunikasi internal. Nah, Kopi Kenangan ini menggunakan komunikasi internal ada 2 jalur. Yang pertama menggunakan teknologi digital, di mana komunikasi internal teknologi digital ini menggunakan 2 platform, yaitu WhatsApp dan juga email. Dengan adanya WhatsApp dan email, seluruh komunikasi dan juga informasi dari manajemen dapat tersampaikan secara akurat kepada setiap cabang-cabang di lapangan Kopi Kenangan. Nah, setiap harinya, Kopi Kenangan, seluruh cabang ini melakukan briefing harian dengan seluruh staf yang ada di cabang, yang biasanya ini dipimpin oleh supervisor, di mana mereka akan membahas target harian dan juga masalah yang dihadapi, sehingga dengan adanya tersebut, harapannya staf-staf yang lain dapat memberikan ide yang dapat menaikkan kinerja layanan dan juga penjualan. Selain kita masuk ke bagian ketiga, yaitu konsistensi layanan pelanggan, di mana hal ini berisi standar operasional prosedur Kopi Kenangan. Yang kedua ada monitoring audit secara berkala. Yang ketiga itu ada feedback pelanggan, yang terakhir ada budaya consumer centric. Oke, kita masuk ke permasalahan kedua, yaitu praktik perdagangan yang dijalankan oleh perusahaan Kopi Kenangan. Apakah ada indikasi pelanggaran terhadap aturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia? Nah, Kopi Kenangan sendiri beroperasi sesuai dengan standar operasional prosedur industri makanan dan minuman Indonesia. Selama berjalannya usaha tersebut, Kopi Kenangan ini belum ditemukan adanya laporan atau indikasi yang menunjukkan bahwa adanya hal yang melanggar regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan kepatuhan yang diterapkan Kopi Kenangan dalam menjalankan usahanya. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap regulasi produk. Kopi Kenangan ini beroperasi di sektor makanan dan minuman yang diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu BPOM. Kopi Kenangan juga berkomitmen memastikan bahwa semua produk yang disajikan ini sesuai dengan standar keamanan, kesehatan, dan kebersihan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada kepatuhan terhadap pengelolaan tenaga kerja atau UU Ketenagakerjaan.
Kopi Kenangan mempekerjakan ribuan karyawan di berbagai cabang. Perusahaan kopi kenangan ini harus mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia yang mengatur hak-hak pekerja. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap pajak, dan yang terakhir ada kepatuhan harga dan juga promosi. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan ketiga, yaitu strategi perusahaan kopi kenangan dalam menghadapi persaingan pasar. Nah, yang pertama, mereka memanfaatkan teknologi dalam pemasaran dan penjualan. Seperti yang kita tahu, Kopi Kenangan mempunyai aplikasi mobile yang bernama Kopi Kenangan Indonesia. Nah, dengan adanya aplikasi mobile Kopi Kenangan Indonesia, ini tuh memberikan banyak sekali fitur loyalty program terhadap konsumen, di mana konsumen akan merasa sangat nyaman dan juga merasa beruntung karena mendapatkan promo atau diskon yang dapat ditukarkan dengan merchandise yang disediakan. Yang kedua, di zaman yang serba dengan teknologi digital ini, pastinya Kopi Kenangan itu juga memanfaatkan sosial media sebagai platform pemasaran seperti Instagram dan juga TikTok, di mana mereka memasarkan produk mereka. Dan Kopi Kenangan ini suka banget memposting promo-promo seperti buy one get one setiap harinya. Dan juga mereka berkolaborasi dengan influencer-influencer yang terkenal, sehingga memberikan keuntungan untuk Kopi Kenangan dan membantu Kopi Kenangan untuk tetap konsisten bersaing di pasar yang kompetitif dan memberikan kesan yang mendalam kepada pelanggan. Nah, yang ketiga, mereka juga integrasi dengan e-commerce. Seperti yang kita tahu, tidak hanya menjual di toko offline, Kopi Kenangan ini juga bekerja sama dengan e-commerce online, yaitu Gojek atau GoFood, ada GrabFood, dan juga Shopee Food. Oke, setelah tadi memasarkan melalui teknologi digital, Kopi Kenangan ini juga melakukan ekspansi yang sangat cekatan dan luas, di mana mereka sudah membuka beberapa banyak cabang di seluruh kota di Indonesia, maupun itu kota kecil dan juga kota besar. Nah, hal ini tuh menarik atensi investor, tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Dengan dukungan investor dan modal yang besar, Kopi Kenangan ini dapat berkembang pesat dan mulai memperluas jangkauan mereka ke luar negeri seperti negara-negara Asia, yaitu Singapura. Oke, kita bakal masuk permasalahan terakhir, itu praktek yang dilakukan oleh perusahaan Kopi Kenangan berkaitan dengan etika lingkungan dan bagaimana mereka menjawab solusinya. Yang pertama adalah pengelolaan limbah produksi. Seperti yang kita tahu dari namanya saja, Kopi Kenangan ini menggunakan bahan baku utama yaitu kopi sebagai bahan baku utama minuman mereka. Nah, lalu bagaimana dengan ampas kopinya? Apakah mereka buang begitu saja? Tidak. Jadi ampas kopi minuman ini menjadi atensi penting dalam Kopi Kenangan, di mana mereka mengelola agar tidak menjadi sampah yang bakal mencemari lingkungan. Nah, Kopi Kenangan berusaha mengelola ampas kopi ini menjadi pupuk organik, di mana Kopi Kenangan juga bekerja sama dengan Bell Living Lab untuk mengelola ampas kopi sebagai vegan leather atau kulit vegan, di mana hal ini mendukung produk ramah lingkungan dan mendukung untuk mengurangi penggunaan kulit hewan sebagai bahan baku tekstil. Nah, yang kedua, Kopi Kenangan juga pengelolaan limbah plastik dengan kemasan ramah lingkungan. Dalam industri makanan dan minuman, limbah plastik ini menjadi hal yang sangat penting karena sering terjadi masalah lingkungan. Nah, Kopi Kenangan sebenarnya belum bisa menerapkan kebijakan pengurangan plastik terhadap gelas minuman mereka, namun Kopi Kenangan ini sudah mulai mengganti kemasan plastik untuk makanan mereka menjadi kemasan kertas, dan juga Kopi Kenangan memberikan diskon spesial untuk pelanggan yang membawa tumbler sendiri. Hal ini untuk mendukung prosedur ramah lingkungan. Selanjutnya kita bakal masuk ke penerapan etika dalam pengelolaan SDM Kopi Kenangan. Untuk pengelolaan SDM sendiri ini sebenarnya dibagi menjadi 12 bagian, cuman saya ambil 4 bagian yang menjadi permasalahan yang diobservasi. Yang pertama ini adalah operations. Jadi setelah kami melakukan survei ke lokasi Kopi Kenangan yang ada di cabang Nagoya Hill, kami melihat lokasi tempat Kopi Kenangan ini terlalu sempit sehingga bisa membuat kepuasan pelanggan terganggu. Gak hanya dari kepuasan pelanggan, namun bisa membuat operasional dari toko sendiri ini menjadi terganggu. Nah, yang kedua itu adalah supply chain manajemennya, sama berkaitan dengan lokasi yang terlalu sempit sehingga gudang dari penyimpanan bahan baku mereka ini terbatas untuk penyimpanan bahan baku. Hal ini tuh dapat menyebabkan terganggunya proses produksi dari si Kopi Kenangan tersebut. Nah, yang ketiga itu permasalahannya adalah quality assurance. Jadi ini termasuk dari ketidakpatuhan terhadap standar kebersihan. Dan yang terakhir itu adalah permasalahan terhadap marketing. Kami lihat
dari survei masih kurangnya daya tarik atau branding dari si kopi kenangan tersebut. Mungkin karena kopi kenangan ini yang kami survei ini bukanya di mall, jadi mungkin banyak pelanggan yang mempunyai substitusi minuman di toko lain. Kita bakal masuk ke penerapan Good Corporate Governance atau GCG di perusahaan kopi kenangan. Untuk kopi kenangan sendiri, mereka sudah menerapkan 5 prinsip dari GCG. Yang pertama itu ada transparansi, namun permasalahan transparansi sendiri ini adalah mengenai informasi laporan keuangan. Sampai saat ini masih belum pernah ditemukannya kopi kenangan mempublikasikan laporan keuangan mereka secara publik, sehingga hal ini masih menjadi tanda tanya terhadap transparansi atau keterbukaan informasi keuangan dari si kopi kenangan. Nah, yang kedua itu permasalahan accountability atau akuntabilitas, yaitu mengenai audit dan pelaporan. Audit internal dan juga eksternal masih sampai saat ini mungkin masih belum ada kejelasan mengenai apakah benar dari cabang tersebut adanya audit. Nah, yang kedua itu adalah pengawasan. Setelah survei kemarin, sepertinya kami tidak melihat adanya pengawas atau biasanya disebut dengan supervisor yang mengawasi operasional dari kopi kenangan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada responsibility atau tanggung jawab. Permasalahannya masih ada di keberlanjutan lingkungan, di mana sampai saat ini kopi kenangan masih belum bisa lepas dengan kemasan plastik mereka terhadap produk minuman mereka, sehingga hal ini bisa meningkatkan penyebab kerusakan lingkungan. Jadi disarankan untuk kopi kenangan segera menggunakan kemasan ramah lingkungan. Nah, yang kedua mengenai limbah kopi, saat ini kopi kenangan sudah menerapkan limbah kopi mereka sebagai pupuk, sehingga hal ini dapat membantu untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, yang keempat itu ada independensi atau kemandirian. Tidak ditemukannya permasalahan dalam independensi atau kemandirian. Untuk pengambilan keputusan sendiri setelah kami survei, mereka biasanya survei berdasarkan data dan analisis. Nah, yang terakhir itu ada fairness atau keadilan. Di hal ini juga tidak ditemukannya adanya permasalahan karena hubungan dengan pekerja atau karyawan ini berjalan dengan lancar dan aman, dan juga hubungan dengan mitra bisnis juga berjalan dengan lancar. Penerapan program CSR yang dijalankan oleh perusahaan. Pada tahun 2023 menandai langkah pertama keuangan Brands dalam mewujudkan targetnya untuk menjadi perusahaan yang sustainable sekaligus profitable. Kopi Kenangan menciptakan slogan bernama Kenangan Baik, yaitu bersama Indonesia Kuat. Hal tersebut menjadi bentuk implementasi CSR yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Kenangan Berdaya, yang dimana seluruh program yang berhubungan dengan pemberdayaan komunitas, petani, dan supplier lokal. Kenangan Brands memberikan sumbangan sebesar 271.613.000 ke Asosiasi Petani Gula Aren Aroma Gula di Garut. Yang kedua, Kenangan Jangan Dibuang. Beberapa bentuk kerjasama tersebut yaitu yang pertama Food Cycle, yang mana program Bread Rescue yang telah berhasil mengalokasikan lebih dari 1.700 roti ke panti asuhan dan panti jompo. Yang kedua ada Bear Living Lab, yang untuk mendaur ulang ampas kopi yang dihasilkan dari seluruh gerai kopi kenangan di Kota Bandung baru. Yang ketiga Recosystem, yang menyediakan wadah khusus untuk kantong belanjaan Spunbond yang tidak digunakan. Dropbox Spunbond ini sudah tersedia di 75 gerai kopi kenangan dari periode 1 Desember 2023. Spunbond yang kemudian diolah kembali menjadi bahan dasar karbon cair. Yang terakhir ada brand Cigo Explit, juga kami ikut sertakan dalam pilar kenangan sirkular melalui pengumpulan dari 50.000 kg minyak jelantah sepanjang tahun 2023 yang nantinya akan didaur ulang menjadi bioproduct. Yang ketiga, Kenangan Pintar atau Pintar dan Terampil, yang dimana program yang bertujuan meningkatkan kecerdasan sekaligus keterampilan masyarakat yang belum memiliki akses edukasi yang mumpuni. Pelatihan basic coffee training gratis bagi masyarakat di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Yang terakhir ada Bersama Kenangan, yang dimana seluruh program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi dalam mendapat pengakuan yang setara dengan sesuai dengan kemampuannya. Kenangan Brands menggelar ajang Leadership Conference dengan Kenangan Barista Championship kedua dengan tema Leading with Heart.
Pembahasan yang bisa kami berikan dari hasil observasi kami yaitu yang pertama ada etika bisnis perdagangan, yang dimana mengatur bagaimana perusahaan berinteraksi di pasar secara adil dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, menjaga persaingan yang sehat dan harga yang wajar adalah langkah penting agar perusahaan dipercaya oleh konsumen dan mitra lainnya. Yang kedua ada etika pengendalian lingkungan, yang dimana dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, Kopi Kenangan perlu berkomitmen pada praktik ramah lingkungan. Ini bisa berupa penggunaan kemasan yang mudah didaur ulang atau ramah lingkungan seperti gelas, kertas, dan sedotan. Yang ketiga ada etika perlindungan konsumen, yang dimana etika perlindungan konsumen menekan pada keamanan dan kualitas produk yang ditawarkan. Kopi Kenangan bertanggung jawab menyediakan produk kopi yang aman dan memenuhi standar kualitas. Yang keempat adalah etika pemasaran. Dalam pemasaran, Kopi Kenangan perlu menjaga transparansi dan kejujuran agar tidak menyesatkan konsumen. Etika pemasaran berarti Kopi Kenangan harus menghindari klaim yang berlebihan atau iklan yang menyesatkan tentang produk. Berikut ada beberapa strategi yang digunakan Kopi Kenangan untuk memperluas perdagangannya. Yang pertama yaitu riset dan analisis pasar internasional. Sebelum memasuki pasar luar negeri, penting untuk melakukan riset dalam mengenai preferensi kopi di negara tujuan. Kopi Kenangan harus menganalisis perilaku konsumen, potensi persaingan, dan regulasi setempat. Yang kedua adalah branding global dengan sentuhan budaya lokal. Kopi Kenangan perlu menyesuaikan strategi branding agar sesuai dengan budaya lokal sembari mempertahankan identitas aslinya. Yang ketiga ada mengadaptasi strategi pemasaran, yang dimana Kopi Kenangan perlu menyesuaikan pemasaran sesuai budaya dan gaya hidup lokal. Strategi ini bisa berupa kampanye yang relevan dengan momen atau hari besar di negara tersebut. Yang keempat ada penekanan pada kualitas dan pengalaman pelanggan. Dalam pasar internasional kompetitif, kualitas produk dan layanan harus tetap terjaga. Selanjutnya, analisis praktik etika kerja. Yang pertama, integritas dan kejujuran. Transparansi dalam proses operasional serta seperti menjanjikan informasi nutrisi pada produknya yang memprioritaskan kualitas bahan baku. Nilai ini sejalan dengan integritas yang disebutkan dalam materi yang sebagai bagian penting dari etika kerja. Yang kedua, disiplin dan profesionalisme. Dalam pelaksanaan operasional, Kopi Kenangan menerapkan standar disiplin yang ketat terhadap para karyawan, termasuk jadwal kerja yang terorganisir dan SOP, standar operating procedure. Yang ketiga, respect atau hormat. Kopi Kenangan berasa menciptakan lingkungan kerja yang eksklusif dan menghormati setiap karyawan. Contohnya adalah pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan serta adanya kesempatan pengembangan karir bagi pekerja. Yang keempat, tanggung jawab moral dan legal. Dalam hal keamanan kerja, Kopi Kenangan telah menerapkan standar keselamatan di tempat kerja, seperti pelatihan penanganan ala-ala panas di dapur dan peralatan barista. Selanjutnya adalah analisis mengenai penerapan good corporate governance pada perusahaan Kopi Kenangan. Dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah transparansi. Nah, transparansi sendiri implementasinya dilakukan oleh penyebaran informasi dalam berbagai platform digital, seperti aplikasi, situs web, hingga media sosial yang menjadikan Kopi Kenangan berkomunikasi langsung dengan para pelanggannya. Nah, evaluasi yang diharapkan dari Kopi Kenangan terhadap aspek transparansi adalah menyediakan laporan keuangan tahunan ataupun laporan keberlanjutannya untuk mendukung transparansi perusahaan. Aspek yang kedua adalah akuntabilitas, di mana implementasi yang dijalankan Kopi Kenangan melalui struktur organisasi yang sudah diterapkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, evaluasi yang diharapkan dari Kopi Kenangan sendiri melibatkan pihak eksternal untuk melakukan audit secara berkala, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen operasionalnya. Aspek yang ketiga adalah tanggung jawab. Di sini implementasinya Kopi Kenangan telah bekerja sama dengan petani lokal sebagai mitra bisnis atau bahan baku lokal. Nah, evaluasi yang diharapkan dari Kopi Kenangan sendiri, pengelolaan terhadap limbah plastik sekali pakai yang mereka gunakan untuk produksinya. Nah, hal tersebut dilakukan untuk tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab perusahaan dalam hal lingkungan. Aspek keempat adalah kemandirian. Nah, di sini implementasi yang dijalankan oleh Kopi Kenangan sendiri yaitu struktur manajemen yang mencakup investor besar. Nah, evaluasi yang diharapkan dari Kopi Kenangan yaitu membuat dewan khusus independen yang mampu membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak merugikan pemangku kepentingan dan tidak adanya tekanan dari pihak tertentu.
Aspek yang kelima adalah keadilan. Nah, di mana implementasinya yang dijalankan Kopi Kenangan pada aspek ini adalah kesetaraan dalam hubungan kerja seperti bentuk non-diskriminasi yang menjadi prioritas. Lalu ada juga memberikan pelatihan kepada setiap karyawan mereka untuk pengembangan karir mereka. Nah, selanjutnya adalah Kopi Kenangan juga pada aspek keadilan ini telah bekerja sama dengan para petani lokal sebagai mitra bisnis, fokusnya bahan baku lokal. Selain itu, evaluasi yang diharapkan dalam aspek keadilan ini adalah Kopi Kenangan dapat memberikan pelatihan kepada para mitra bisnis mereka. Masuk pada analisis penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan Kopi Kenangan sendiri dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Yang pertama, dimensi sosial pada Kopi Kenangan sendiri memanfaatkan dukungannya kepada komunitas lokal yang terlibat dalam rantai pasok ataupun berada di sekitar lokasi perusahaan. Nah, implementasi yang mereka jalankan yang pertama, dukungan kepada petani lokal. Nah, Kopi Kenangan dalam membantu petani lokal dengan memberikan harga yang wajar, mencakup program pelatihan untuk mendapatkan kualitas hasil panen yang mumpuni. Nah, program sosial dan komunitas sendiri juga menjadi aspek dimensi sosial pada Kopi Kenangan, yang mana mereka membantu petani lokal secara langsung dan memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar perkebunan kopi melalui program beasiswa pendidikan untuk anak-anak petani. Kesejahteraan karyawan, di mana Kopi Kenangan memastikan lingkungan kerja yang kondusif, memperhatikan kesehatan serta keselamatan kerja. Nah, hal ini mencakup program pelatihan karyawan untuk pengembangan profesionalitas mereka dalam memproduksi kopi ataupun memproduksi produk-produk mereka dengan profesionalitas dan memberikan insentif berbasis kinerja. Selanjutnya adalah dimensi lingkungan. Nah, pada dimensi lingkungan ini, implementasi dimensi lingkungan tersebut, yang pertama adalah penggunaan kemasan ramah lingkungan, yang mana mereka mengurangi ketergantungan pemakaian plastik dengan mengganti kemasan sekali pakai menjadi biodegradable atau bahan yang mudah terurai. Implementasi dimensi lingkungan lainnya adalah pengelolaan limbah pada ampas kopi yang dihasilkan dari pemanfaatan produk mereka dijadikan pupuk kompos, bahan untuk bioenergi. Implementasi lainnya yaitu mengurangi emisi karbon. Nah, di sini Kopi Kenangan mengurangi emisi karbon dari proses produksi, distribusi maupun konsumsi mereka dengan berinvestasi pada transportasi beremisi rendah. Dan dimensi terakhir adalah dimensi ekonomi, diimplementasikannya dalam peningkatan daya saing petani lokal. Nah, Kopi Kenangan sendiri meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi kopi mereka melalui pelatihan teknis, pendampingan, serta investasi dalam teknologi pertanian. Implementasi lainnya pada dimensi ekonomi adalah Kopi Kenangan berupaya bermitra dengan UMKM lokal untuk menyediakan bahan baku mereka. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari laporan diskusi kelompok kami, yang mana sebuah penelitian tentang penerapan etika bisnis di perusahaan F&B, khususnya kantor cabang Kopi Kenangan Batam, yang mana perusahaan ini menemukan bahwa telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis yang mendukung operasi dan mempertahankan reputasinya. Dan ada pula beberapa tindakan etis yang dapat dilakukan, antara lain itu transparansi dan kejujuran. Yang kedua itu bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan masyarakat lokal dengan memberikan bantuan lapangan kerja bagi warga setempat, serta mempertimbangkan aspek lingkungan dalam operasionalnya tuh, seperti perusahaan itu menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Serta itu yang ketiga itu perusahaan itu memberi penghargaan terhadap karyawan melalui pelatihan dan lingkungan kerja yang mendukung karyawan untuk dapat berkembang dan bekerja lebih efektif lagi. Yang mana secara keseluruhan implementasi etika bisnis pada Kopi Kenangan cabang Batam ini menunjukkan komitmen perusahaan itu bertanggung jawab secara moral, kepatuhan hukum, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Dan saran yang dapat kami sampaikan yaitu pertama itu penguatan program tanggung jawab CSR. Kopi Kenangan itu dapat berperan seperti mendukung kegiatan-kegiatan ramah lingkungan atau kontribusi pada kegiatan sosial seperti kampanye pengurangan sampah plastik, penanaman pohon dapat juga dilakukan, atau kerjasama dengan komunitas lokal. Yang kedua itu optimalisasi penggunaan bahan yang berkelanjutan, yang mana perusahaan ini disarankan untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta dalam kemasan dan perlengkapan operasionalnya seperti sedotan. Serta bagaimana peningkatan kesejahteraan dan pelatihan etika karyawan, yang mana itu dengan memberikan pelatihan etika kepada karyawan itu dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga standar layanan dan perilaku profesional kerja.
Yang keempat itu transparansi dalam komunikasi terhadap pelanggan, yang mana itu menjaga transparansi terkait informasi produknya, harga, program promosi yang dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap kopi kenangan sendiri. Yang kelima itu bagaimana monitoring dan evaluasi berkala terhadap praktik etika bisnis. Agar penerapan etika bisnis tetap berjalan konsisten, disarankan tuh ada monitoring secara berkala terhadap kebijakan dan praktik kerjanya.